Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bab modal saham, yaitu tentang modal ya, atau ekuitas, di mana kalau perusahaan perseroan terbatas itu memakai istilah saham. Ya, jadi ini kita membahas mengenai topik ekuitas atau modal yang disetor. Ada beberapa agenda pada penjelasan kali ini ya. Yang pertama nanti kita bahas karakteristik perusahaan perseroan terbatas, kemudian transaksi ekuitas, dan kita bahas mengenai dividen, dan yang keempat kita analisis modal atau analisis ekuitas. Sasaran pembelajaran, jadi kami harapkan setelah mendengarkan atau penjelasan dari materi ini, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu menjelaskan komponen dari ekuitas. Yang kedua, mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi penerbitan saham, saham treasury, treasury pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga, mencatat, menyajikan, dan mengungkap transaksi pembagian dividen. Dan yang keempat, menyajikan dan menganalisis ekuitas. Oke, yang pertama dulu mengenai bentuk perseroan terbatas. Untuk membahas bentuk perseroan terbatas, kita lihat dulu bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang ada di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Ada 3 bentuk organisasi bisnis atau 3 jenis perusahaan. Yang pertama perseorangan atau perorangan, di mana perorangan ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Yang berikutnya yaitu persekutuan atau partnership, yang mana perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk partner, untuk kerjasama mendirikan suatu usaha. Ini kalau kita lihat di sekitar kita ada contoh yaitu CV. Yang berikutnya yaitu perusahaan perseroan terbatas. Perusahaan perseroan terbatas di sini perusahaan yang mempunyai beberapa karakteristik khusus. Yang pertama ada undang-undang perseroan terbatas khusus ya mengenai perseroan terbatas ya. Perseroan terbatas di sini berarti lebih dari 2 orang ya, atau untuk partner, tetapi kepemilikannya dengan menggunakan sistem saham. Jadi perusahaan mengeluarkan saham yang mana siapapun yang beli saham tersebut itulah menjadi pemilik. Jadi bisa juga satu orang kalau memang dia membeli seluruh saham yang dimiliki perusahaan tersebut. Bisa 2 orang, bisa 3 orang. Jadi siapapun yang membeli saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan berarti dialah menjadi pemilik perusahaan tersebut. Yang ketiga, karakteristik khususnya yaitu pengembangan variasi dari ownership interest atau kepentingan kepemilikan, yang mana biasanya untuk kepentingan kepemilikan ini didasarkan dari persentase saham yang dimiliki. Semakin banyak saham yang dimiliki berarti dia mempunyai otoritas dalam perusahaan tersebut. Semakin sedikit berarti dia nggak punya pengaruh dalam perusahaan tersebut. Oke, yang dibahas kita di sini khususnya yaitu perseroan terbatas. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Perusahaan perseorangan, ya persekutuan 2 orang atau lebih, perseroan terbatas bisa lebih dari 2 dengan melalui penerbitan saham. Ya. Pada kesempatan ini kita khusus membahas mengenai perseroan terbatas. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama ada perseroan terbatas tertutup dan yang kedua perseroan terbatas terbuka. Perseroan terbatas tertutup ini perseroan yang tidak menerbitkan saham untuk publik. Dia menerbitkan saham tetapi dia menjual saham tersebut untuk kalangan tertentu, misal untuk keluarga. Ini banyak yang ada di Jepara. Jadi kalau kita lihat perseroan terbatas di sekitar kita, ada PT Kobe
Apex ya ada PT yang lain yang furniture dan PT kok di dalam laporan keuangan atau di bursa efek tidak muncul perseroan terbatas tersebut, berarti perseroan terbatas tersebut yaitu perseroan terbatas tertutup. Artinya dia tidak mendaftarkan diri di bursa efek. Ya, kalau di bursa efek terdaftar, artinya saham yang dikeluarkan, yang diterbitkan, dijual bebas kepada masyarakat luas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang berikutnya yaitu perseroan terbatas terbuka, di mana perseroan ini menerbitkan saham yang dipasarkan di pasar modal sehingga publik dapat membelinya. Oke, apapun perseroan terbatas terbuka maupun tertutup ada karakteristik saham. Jadi yang kita bahas di sini saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas tersebut. Yang pertama yaitu hak pembagian proporsional. Ada atas pembagian proporsional ini ada pembagian laba atau kerugian. Kemudian dalam manajemen itu biasanya ada hak voting, tapi lebih didasarkan pada besaran kepemilikan saham yang dimiliki. Atas aset bisa berhak juga atas aset saat dilikuidasi. Jadi bisa juga saham kepemilikan saham ini mempunyai hak atas penerbitan saham baru. Jadi jika saudara memiliki saham di suatu perusahaan, akan menjadi prioritas saham tersebut ditawari lebih dulu untuk membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian karakteristik saham yang kedua yaitu memiliki resiko kerugian terbesar. Yang ketiga memperoleh keuntungan atas keberhasilan perusahaan, dan yang keempat saham ini tidak ada jaminan memperoleh dividen ya, dan aset atas pembubaran perusahaan. Jika perusahaan itu punya laba, kemudian berdasarkan rapat umum pemegang saham laba tersebut digunakan untuk pengembangan usaha perusahaan, maka tidak ada dividen yang dibagi. Bisa juga perusahaan tersebut jika terjadi kebangkrutan atau pembubaran, bisa juga dari hutang, pelunasan hutang yang menjadi tanggung jawab itu menjadi prioritas sebelum ada pembagian kepada pemilik. Jadi kalau dari pelunasan hutang aja asetnya sudah mencukupi, berarti dari kepemilikan tidak akan mendapatkan pembagian atas pembubaran perusahaan. Nah, sekarang ekuitas perseroan terbatas di sini ada 3 poin ya. Kalau kita melihat komposisi modal di perseroan terbatas. Ini agak berbeda dengan perusahaan perseorangan maupun persekutuan. Kalau kita lihat komposisi ekuitas di sebelah pasifa laporan posisi keuangan itu paling hanya ada modal pemilik. Tetapi kalau perseroan terbatas ada modal disetor, yaitu kemudian ada laba ditahan dan ada penghasilan komprehensif. Oke. Modal disetor yaitu jumlah total saham yang beredar. Kemudian return earning atau laba ditahan, ini besaran laba yang disepakati tidak dibagi, tapi digunakan untuk pengembangan usaha perusahaan. Kemudian ada penghasilan komprehensif, yaitu akun-akun yang mempengaruhi nilai ekuitas perusahaan yang tidak terkait langsung dengan pemegang saham. Jadi komponen ekuitas nanti kalau dilihat, coba saudara lihat laporan keuangan yang sudah saudara download ya, contoh laporan keuangan perseroan terbatas. Saudara lihat komposisi modal yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, secara umum itu ada modal yang di store itu ada saham biasa, ada saham preference. Nah, saham biasa, saham preference biasanya ada akun yaitu Agio Saham atau
atau disagio saham, nanti saya terangkan. Kemudian ditambah laba ditahan dikurangi saham plus agio saham treasury. Ya, nanti ada saham treasury yang nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ditambah laba komprehensif lain, kemudian ditambah kepentingan non pengendali. Sekarang hak-hak apa dalam saham? Artinya jika saya memiliki saham di suatu perusahaan, haknya apa saja? Yang pertama, mendapatkan pembagian laba dan rugi secara proporsional. Yang berikutnya, ikut serta menentukan pemilihan manajemen. Tapi biasanya didasarkan dari proporsi yang dimiliki. Ya, proporsional. Semakin banyak saham yang dimiliki, dia punya hak suara yang lebih banyak. Kemudian mendapatkan pembagian aset perusahaan secara proporsional jika terjadi likuidasi. Yang berikutnya, ikut serta dalam setiap penerbitan saham baru. Macam-macam saham. Nah, ini ada dua macam saham. Yang pertama saham biasa, yang kedua saham preferen. Saham biasa ini adalah hak residu perseroan yang menanggung risiko terbatas bila terjadi kerugian dan menerima manfaat bila terjadi keuntungan. Yang berikutnya ada saham preferen atau preferred stock, saham yang dimiliki hak khusus tertentu. Jadi ada prioritas untuk mengklaim laba. Jadi laba biasanya didahulukan untuk pemegang saham preferen. Setelah saham preferen terbagi, baru sisanya untuk saham biasa atau common stock atau ordinary stock. Prosedur penerbitan saham. Ini ada tahap persiapan, tahap pengajuan dan pernyataan pendaftaran, tahap penawaran atau penjualan saham, dan tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Semua biaya langsung yang terkait atas penerbitan saham yang biasanya terdiri dari biaya penjamin emisi, akuntansi, biaya hukum, percetakan, pajak, dan sebagainya ini akan mengurangi pendapatan atas penjualan saham. Nah, kita bahas yang pertama saham biasa. Ada beberapa kemungkinan dari penerbitan saham biasa ini. Jadi ada penerbitan dengan nilai nominal, penerbitan tanpa nilai nominal, penerbitan dengan sekuritas lain, penerbitan secara non tunai, dan penerbitan dengan biaya penerbitan saham. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, penerbitan dengan nilai nominal. Nilai nominal biasa terkenal dengan nilai par atau bahasa Indonesianya nilai pari. Bukan pari-padi ya. Kemudian di sini nilai par saham tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. Nilai wajar itu harga pasar saham pada saat itu. Jadi saham dijual di Bursa Efek itu ada tarik-menarik antara permintaan dan penawaran saham yang menyebabkan harga jual saham bisa lebih tinggi dari nilai nominal atau nilai parnya dan bisa lebih rendah dari nilai nominal atau nilai parnya. Penerbitan saham dengan nilai par saham yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi ketika saham dijual di bawah nilai par atau nilai nominal. Saham preferen atau saham biasa ini merefleksikan nilai par atau nilai nominal atas saham yang diterbitkan. Jadi nanti ada besaran saham preferen atau saham biasa itu menunjukkan nilai nominalnya. Jadi ada nilai saham biasa 100 juta misal. Nah, itu menunjukkan nilai nominalnya. Nilai nominal misal di situ saham biasanya terdiri dari 100.000 lembar. Berarti 100 juta dibagi 100.000 nilai nominalnya sebesar Rp1.000 per lembar sahamnya. Nah, harga jualnya bisa lebih tinggi dari nilai nominal atau bisa lebih rendah dari nilai nominal. Nah, selisih dari nilai nominal dengan harga jual ini terkenal dengan agio saham. Agio saham ini kita akui jika harga jualnya lebih tinggi dari nilai nominal atau nilai par atau nilai lebih atas nilai par atau nilai nominal yang dibayarkan oleh pemegang saham.
Nah, sekarang kita bahas mengenai akuntansi untuk saham dengan nilai pari atau nilai nominal. Nilai pari atau nilai nominal ini merupakan saham yang dimiliki jumlah per saham tetap yang tercetak pada setiap sertifikat saham. Jadi nilai pari itu yang tercantum di sertifikat itu nilai nominalnya berapa. Kemudian ada muncul agio saham. Seperti tadi yang saya jelaskan, agio saham ini adalah harga jual saham lebih besar dari nilai pari atau nilai nominal. Kebalikannya, jika harga jual lebih rendah dari nilai nominal akan muncul disagio saham. Artinya ada harga jual saham lebih kecil dari nilai pari atau nilai nominal. Sekarang kita buat contoh. PT Aman menjual 100 lembar saham dengan nilai nominal 100.000 per lembarnya. Nah, berarti nilai nominal ini kita bisa kalikan 100.000 kali 100 lembar, berarti ada 10 juta. Dijual seharga 10 juta, berarti sama antara nilai nominal dengan harga jualnya. Nah, dari contoh ini, jurnalnya seperti apa? Kita coba pakai alat bantu Excel. Ya, berarti jurnalnya yaitu debitnya kas 10 juta. Saya perbesar, nilai kasnya 10 juta sebesar harga jualnya tadi 10 juta, kemudian modal saham biasa, karena di sini kita menerbitkan saham biasa, yaitu sebesar 100 lembar kali 100.000. Jadi kita buat jurnal kas kreditnya modal saham biasa 10 juta. Tidak muncul agio atau disagio karena nilai nominal sama dengan harga jualnya. Contoh yang berikutnya, hampir sama, menjual 100 lembar saham, nilai nominalnya 100.000 per lembar, harga jualnya 11 juta. Berarti kita buat jurnal debitnya kas sebesar harga jual yaitu 11 juta. Kemudian modal saham biasa ini sebesar 100 lembar dikali per lembarnya 100.000, ketemu 10 juta. Nah, ini bisa saudara lihat harga jualnya lebih tinggi dari nilai nominal. Maka di sini akan muncul agio saham biasa. Nah, akan muncul agio karena harga jualnya lebih tinggi dari nilai nominal. Berapa agionya? Kita kurangkan harga jual dikurangi nilai nominal, ketemu 1 juta. Oke, sekarang contoh yang berikutnya, jika harga jualnya lebih rendah dari nilai nominal. Nah, kita buat jurnal, debitnya kas, ya. Ini ternyata saya contohkan harga jualnya 8 juta. Jadi kas ini kita masukkan sebesar harga jual yaitu 8 juta. Kemudian kreditnya modal saham biasa sebesar nilai nominal yaitu 100 lembar dikali 100.000 nilai nominal per lembar sahamnya. Di sini ada selisih. Coba saudara lihat selisih antara debit dengan kredit. Harga jualnya lebih rendah dari nilai nominal. Berarti akan muncul disagio. Ya, kita tambahkan 1 sheet karena selisihnya ada di debit. Ya, debitnya lebih rendah daripada kredit. Jurnal debit sama dengan kredit. Maka disagionya kita taruh di sebelah debit, disagio saham biasa. Sebesar berapa? Selisih antara nilai nominal dengan harga jual. Nah, ini kalau kita lihat, kita besarkan
Ini contoh yang pertama, jika harga jual sama dengan nilai nominal. Contoh yang kedua, harga jual lebih besar dari nilai nominal. Dan yang ketiga, harga jual lebih rendah dari nilai nominal. Oke, ini untuk akuntansi penerbitan saham dengan nilai nominal atau nilai par. Nah, sekarang bagaimana kalau ada saham tanpa nilai par? Artinya di sertifikat sahamnya itu tidak memunculkan nilai nominal. Ada beberapa alasan kenapa perusahaan ini tidak menerbitkan nilai nominal di dalam sertifikatnya. Alasan yang pertama, menghindari kewajiban kontingensi. Kontingensi nanti akan muncul agio, disagio, yang mana agio dan disagio ini akan kita nilai setiap tahunnya. Apakah memang layak sebesar itu di tahun-tahun berikutnya atau tidak. Nah, ini biar tidak ada kewajiban kontingensi yang ketidakpastian, maka beberapa perusahaan menerbitkan saham tanpa nilai nominal. Yang berikutnya, menghindari kebingungan di dalam pencatatan nilai par dengan nilai pasar atau harga wajar tadi. Saham tanpa nilai par atau nilai nominal harus dicatat sebesar nilai saat diterbitkan tanpa ada agio atau disagio. Jika regulasi mengharuskan adanya nilai yang ditetapkan pada saham tanpa nilai par, maka selisih nilai yang ditetapkan dengan harga saham diterbitkan dicatat sebesar agio. Berarti perlakuannya jika ada regulasi menetapkan saham itu harus ada nilai yang ditetapkan, berarti perlakuannya nilai yang ditetapkan itu sama seperti nilai nominal. Berarti muncul ada agio jika harga jualnya lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan. Saya contohkan di sini, PT Merapi memiliki 1000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par atau nilai nominal. Jika PT Merpati menerbitkan kembali 200 saham dengan harga Rp500 per lembar sahamnya, maka akan dicatat debitnya kas sebesar harga jualnya 500 kali 200 ketemu 100.000, kreditnya modal saham biasa sebesar 100.000 tanpa ada agio maupun disagio. Nah, ini jika saham diterbitkan tanpa nilai par atau nilai nominal. Semoga memahamkan. Kita lanjutkan saham tanpa nilai par ini tidak ada harga per saham dalam sertifikat saham. Tidak muncul agio atau disagio seperti yang saya terangkan tadi. Saya contohkan, PT Aman menerbitkan 100 lembar saham tanpa nilai par dengan harga jual 100 juta. Nah, ini bagaimana jurnalnya? Hampir sama seperti tadi, berarti jurnalnya adalah tanpa nilai par. Buat jurnalnya, debitnya kas sebesar harga jualnya yaitu 10 juta. Nah, kemudian kreditnya modal saham biasa sebesar harga jualnya sama karena tidak ada nilai nominal. Nah, jadi di sini tidak akan muncul agio maupun disagio. Ya, ini jurnalnya. Oke, contoh yang berikutnya. PT Aman menerbitkan 100 lembar saham tanpa nilai par, harga jual 11 juta. Nah, ini jurnalnya sama, debitnya kas sebesar harga jual sebesar 11 juta, kreditnya modal saham biasa sebesar harga jualnya yaitu 11 juta tanpa ada agio dan disagio. Ya. Contoh berikutnya, jika harga jual 8 juta, masih sama jurnalnya, debitnya kas, kreditnya modal saham biasa sebesar 8 juta. Tidak ada agio maupun disagio. Ini contoh perusahaan jika menerbitkan saham
tanpa nilai nominal. Berapapun harga jualnya saat diterbitkan itu sebesar yang dicantumkan di dalam akun modal sahamnya. Oke, kita lanjutkan. Semoga poin yang kedua, penerbitan saham tanpa nilai par, memahamkan. Yang berikutnya, bagaimana kalau saham ini diterbitkan berbarengan dengan sekuritas lain? Artinya, misal perusahaan menerbitkan saham biasa dan saham preferen, dijual total 100 juta. Nah, berarti berapa saham biasa dan berapa saham preferen? Nah, kita bahas di sini. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain harus dipisahkan komponen ekuitas dan komponen lainnya. Misal convertible bond, ada saham diterbitkan dengan opsi atau warrant. Biasanya di saham biasa dengan ada opsi dengan saham preferen. Ada metode untuk alokasi, yaitu metode proporsional dan metode penambahan. Metode proporsional ini digunakan jika kedua saham yang diterbitkan itu memiliki nilai wajar masing-masing. Tapi kalau metode penambahan, ini saham preferen tidak memiliki nilai wajar. Ya. Sekarang kita contohkan. Jadi kita jelaskan sekaligus dengan contoh. PT DEF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par Rp100 dengan nilai wajar atau harga jual per lembarnya Rp600 serta 200 lembar saham preferen. Jadi menerbitkan sekaligus saham biasa dan saham preferen, 200 lembar saham preferen dengan nilai par atau nilai nominal Rp200, nilai wajarnya Rp1 juta. Dijual dengan langsam, artinya sentak antara saham biasa dan saham preferen, dijual total Rp400.000. Nah, dengan adanya ini kita lihat nilai wajar saham biasa dengan nilai wajar saham preferen semuanya diketahui. Berarti jika nilai wajarnya diketahui, maka metode yang cocok yaitu metode proporsional. Nah, sekarang bagaimana penghitungannya? Kita hitung secara proporsional. Saham biasa di sini ada 500 lembar saham sesuai soalnya. Kemudian saham preferen ada 200 lembar saham. Nah, nih harga jualnya berapa? Saham biasa harga jualnya atau nilai wajarnya 600. Nah, kita tulis 600. 500 kali 600 ketemu 300.000. Saham preferen harga jualnya atau nilai wajarnya 1.000. Kita tulis 200 kali 1.000 ketemu 200.000. Kita total saham biasa dari harga jualnya 300 ditambah 200 total 500. Karena kita jual total 400, berarti berapa proporsi saham biasa dan saham preferen? Kalau dilihat dari harga jual harusnya kita jual 500. Ternyata dengan penjualan secara bersamaan biasanya ada diskon atau ada pengurangan dari harga jual yang semestinya. Berarti ini kita buat proporsional, total 500 itu 100%. Berarti berapa untuk saham biasa? 300.000 dibagi 500 kali 100%, ketemu 60%. Yang saham preferen berarti 200 dibagi 500.000 dikali 100%, ketemu 40%. Kalau prosentase sudah diketahui secara proporsional antara modal saham biasa dan preferen, baru kita penghitung alokasinya. Kita jual 400.000, berarti untuk saham biasa 60%-nya sesuai perhitungan kita 60%. Kita jumlah 400.000 kali 60% ketemu 240. Berarti saham biasa itu dijual dengan harga 240.000. Saham preferen dijual 400.000 kali 40% ketemu 160. Berarti saham preferen ketemu 160.000.
Nah, sekarang bagaimana jurnalnya kalau kita sudah mengetahui harga jual masing-masing secara proporsional. Nah, kita buat jurnalnya. Ini untuk saham biasa, kita ketahui sebesar 240 ya, 240. Kemudian saham preference diketahui harga jualnya 160.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Yang pertama, karena kita jual saham itu biasa secara tunai, debitnya kas. Debitnya kas sebesar berapa? Sebesar harga jual kita, yaitu 400.000. Ya. Kemudian modal saham biasa sebesar nilai nominalnya. Nilai saham biasa ini harga jual. Nilai nominalnya berapa? Nominal, karena untuk menjurnal kita harus tahu nilai nominal. Nilai nominal dari saham biasa diketahui, ya ini 100 rupiah. Ya, berarti nilai nominalnya 100 rupiah, total sahamnya ada 500, maka nilai nominalnya 100 dikali 500, yaitu 50.000. Nah, berarti di sini kreditnya modal saham biasa sebesar 50.000. Padahal saham biasa dijual 240. Berarti harga jualnya lebih besar daripada nilai nominal. Ini nilai nominalnya. Oke. Nah, ini rupiahnya, harganya saya kasih biar tidak bingung. Rupiah ada di sini ya, lupa saya. Rupiahnya kita cari yang Indonesia. RR rupiah Indonesia Rp ya. Nah, ini artinya nilai nominalnya ini lembar sahamnya 500 lembar. Oke. Berarti saudara lihat harga jual saham biasa 240, nilai nominalnya 50.000. Berarti harga jualnya lebih tinggi daripada nilai nominal. Kalau harga jual lebih tinggi daripada nilai nominal, muncul agio saham biasa. Sebesar berapa? Sebesar 240 kita kurangi dengan nilai nominal. Oke. Yang berikutnya modal saham preference. Nilai nominalnya berapa? Kita lihat soalnya. Nilai nominal saham preference 200 rupiah. Sini 200 rupiah. Ada berapa lembar saham? 200 lembar. Maka nilai nominalnya 200 kali 200, 40.000. 40.000. Oke, saudara lihat harga jualnya lebih besar daripada nilai nominal, maka muncul agio saham preference. Nah, sebesar berapa? Sebesar selisih harga jual dengan nilai nominal. Nah, jadi jurnalnya seperti ini. Ya, dengan menjual proporsional total 400 dengan harga
jual saham biasa diketahui secara proporsional 240, saham preference 160. Maka jurnalnya debitnya kas 400.000, kreditnya modal saham biasa 50 sebesar nilai nominal, agio saham biasa 190, selisih antara harga jual dengan nilai nominal saham biasa, modal saham preference 40.000 sebesar nilai nominalnya, kemudian agio saham preference selisih antara harga jual dengan nilai nominal. Oke, ini sudah saya jawab di slide ini ya, sama persis. Oke, sekarang kita bahas bagaimana jika saham preference tidak diketahui nilai wajarnya. Ya, kalau tidak diketahui nilai wajarnya, yang diketahui hanya saham biasa, maka dasar harga jualnya kita berdasarkan saham biasa saja. 500 kali 600, ini sebesar nilai wajar saham biasa, ketemu 300. Berarti karena saham preference tidak diketahui harga wajarnya, selisih antara harga jual dengan total harga jual dengan harga jual saham biasa, itulah harga jual saham preference, yaitu kita hitung ketemu 100.000. Saham biasa kita hitung 300 karena harga wajar atau harga jual saat penerbitan diketahui 600 rupiah, kita kalikan ya ketemu. Total saham biasa dihargai 300, saham preference sisanya yaitu 100.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Hampir sama dengan tadi ya. Ini coba saya copy paste ini harga jualnya, ini saya rubah harga jualnya 300 ya, untuk preference 100 ya, nilai nominal pasti sama ya. Kemudian jurnalnya bagaimana? Jurnalnya sama, dijual secara langsung 400. Nah, modal saham ini sebesar nilai nominal, agionya yang berbeda. Agionya yaitu harga jual 300 dikurangi 50, nilai nominalnya 50. Jadi nilai nominal sama ya, antara langsung dengan penambahan karena soalnya sama. Kemudian saham preference dipatok 100 ya, total jadi 400. Nilai nominalnya 40, jadi ada harga jual masih lebih tinggi dari nilai nominal, ketemu agio 60.000. Oke, ini sudah saya jawab di sini. Oke, itu untuk penerbitan saham ya, jika berbarengan dengan saham yang lain. Sekarang pembahasan berikutnya, bagaimana kalau saham itu diterbitkan dengan transaksi non-kas ya. Penerbitan saham dilakukan saat perusahaan membeli aset atau properti yang lain ya, berarti nanti debitnya tidak kas jika kita menerbitkan saham tapi dilakukan beban dengan membeli aset atau properti ataupun memperoleh layanan atau servis dalam bentuk selain kas tunai. Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan dengan non-kas pada nilai wajar atas barang atau jasa yang diterima. Misal kita menerbitkan saham sambil membeli tanah harganya 1 miliar. Nah, kita bayar dengan saham. Berarti saham itu nilai nominalnya berapa ya? Harga tanah itu kita hargai harga jual saham pada saat itu ya. Hampir sama perlakuannya, nilai nominalnya berapa, nanti ada selisih harga jualnya, kalau lebih tinggi dari nilai nominal muncul agio, tapi jika kebalikannya harga jual lebih rendah dari nilai nominal saham maka muncul dis-agio. Jika nilai wajar atas barang dan jasa tidak dapat diukur dengan handal, maka menggunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Nah, ini ada dua kemungkinan. Jadi barang yang dibeli oleh perusahaan dengan mengganti saham yang diterbitkan itu nilai wajar barangnya diketahui. Misal beli tanah tadi, harga wajar tanah ketahui lah ya. Tapi ada juga kita membeli barang tidak diketahui
nilai wajar atau harga jual saat itu. Misal ada barang-barang antik gitu ya, atau hak paten di sini. Misal saat pengurusan kita mengetahui nilai bukunya, tapi nilai wajarnya sulit untuk mengukur karena hak paten ini kalau bisa dijual dan tanggapan masyarakat tinggi, harga jualnya bisa lebih tinggi, tapi sulit sekali mengukur harga jual dari hak paten tersebut. Nah, ini kita coba contohkan dari dua hal tersebut. Misal contoh yang pertama, jika harga barang atau jasa itu diketahui nilai wajarnya. Saya contohkan di sini, PT GHI menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar dengan nilai nominal Rp500 untuk mendapatkan paten atas produk PT GHI. Berarti kita cari apakah paten produk PT GHI ada nilai wajarnya. Jika diketahui nilai wajarnya per lembarnya 750, maka kita buat jurnal, patennya 750 kali lembar sahamnya 20.000, ketemu 15 juta. Kreditnya modal saham kita hitung sebesar nilai nominalnya 20.000 kali 500, ketemu 10 juta. Kita lihat harga jualnya lebih besar daripada nilai nominal, maka muncul agio saham biasa sebesar 5 juta. Jika tidak diketahui nilai wajarnya, ya, maaf, ini yang tidak dapat menentukan nilai wajar, tapi nilai wajar patennya, tapi nilai wajar sahamnya diketahui. Maaf. Kasus satu ini nilai wajar paten tidak diketahui, tapi nilai wajar harga saham diketahui. Yang berikutnya, hak patennya nggak diketahui, hak paten diketahui nilai wajarnya yaitu 12 juta. Kalau hak patennya diketahui 12 juta, jadi langsung saja paten 12 juta, kreditnya saham biasa sebesar nilai nominalnya, selisihnya adalah agio saham biasa, ketemu 2 juta. Oke, kita lanjutkan bagaimana jika menerbitkan saham biasa dan PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar saham dan paten. Tidak bisa menentukan nilai wajar dua-duanya. Hak paten tidak bisa, nilai wajar saham tidak bisa. Maka perusahaan bisa menanyakan ke konsultan independen menentukan nilai wajar paten. Misal berdasarkan konsultan diketahui nilai wajarnya cuma 1.250.000. Maka di sini, ini saya contohkan agak berbeda, lembarnya cuma 2.000, nilai nominalnya 2.000 kali 500, ketemu 1 juta, selisihnya yaitu agio. Nah, jadi prinsipnya sama dengan saat penerbitan, cuma di sini kalau dengan barang lain, debitnya bukan kas, tetapi barang yang kita beli atau yang kita tukarkan dengan saham. Jika barang yang ditukar itu tidak memiliki nilai wajar, maka pakai nilai wajar harga saham. Tetapi kalau diketahui nilai wajar barang, maka yang kita pakai adalah nilai wajar barang tersebut, diakui sebagai harga jual saham. Kemudian jika tidak diketahui dua-duanya, baik nilai wajar saham maupun barangnya, maka perusahaan bisa meminta konsultan independen untuk menentukan nilai wajar dari pertukaran barang yang ditukarkan dengan saham yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, sekarang biaya penerbitan saham. Nah, biaya yang dikeluarkan selama proses penerbitan saham itu ada biaya langsung, ya. Yang pertama biaya penjaminan emisi. Jadi emisi itu surat berharga. Saham yang dikeluarkan itu ada pihak yang menjamin. Nah,
pihak penjamin ini biasanya muncul biaya kita mengurus penjaminan. Jadi misal ada likuidasi atau kebangkrutan, yang menjamin adalah badan tersebut. Kemudian ada biaya imbalan jasa audit. Karena menerbitkan saham, syaratnya adalah laporan keuangan sudah diaudit dan mengaudit dari penerbitan saham tersebut. Biaya percetakan dokumen, jadi sertifikatnya dicetak. Yang berikutnya ada pajak. Ini biaya-biaya ini dikurangkan langsung dari penerimaan uang yang diperoleh melalui penerbitan saham tersebut. Apabila pengeluaran tersebut dikeluarkan secara terpisah, maka dicatat sebagai pengurang terhadap agio. Jika misal biayanya belum diketahui, masih proses, tapi sudah terjual di tahun yang berbeda, biaya muncul di tahun yang berbeda tersebut, maka biaya itu kita kurangkan dari agio saham yang diterbitkan. Ini ada di PSAK nomor 21. Oke. Tadi yang kita bahas saham biasa. Bagaimana saham preferen di sini? Saham preferen merupakan jenis saham yang diterbitkan oleh perusahaan dengan karakteristik atau fitur tertentu, seperti preferensi saat pembagian dividen, preferensi saat pembagian aset. Jadi lebih diutamakan bagi dividen itu saham preferen dulu. Saham preferen sudah, baru ke saham biasa. Pembagian aset juga sama, saat dilikuidasi yang didahulukan adalah pemilik saham preferen. Yang berikutnya dapat dikonversikan ke saham biasa atau sekuritas lainnya. Dapat ditarik kembali sebagai eksekusi hak opsi bagi perusahaan tidak memiliki hak suara. Nah, ini kelemahannya. Jadi saudara banyak memiliki saham preferen, walaupun ada pemilihan manajemen, saudara tidak memiliki hak suara di sana. Kemudian sifat dividen dapat kumulatif, artinya dividen yang tidak dibagi dapat diakumulasikan. Misal di tahun 2018, perusahaan tidak membagi dividen, baik preferen maupun biasa. Tahun 2019, itu perusahaan membagi dividen. Berarti bagi pemegang saham preferen, itu mendapatkan pembagian laba tahun 2018 dan tahun 2019. Beda dengan saham biasa. Saham biasa walaupun tahun 2018 tidak dibagi, tidak diakumulasikan di tahun 2019. Ini jika sifat dividennya adalah kumulatif. Tapi jika non kumulatif, berarti antara saham preferen dengan saham biasa perlakuannya sama. Walau tahun 2018 tidak ada pembagian dividen, 2019 ya tidak dibagi ke saham preferen maupun saham biasa jika sifat dividennya itu non kumulatif. Tapi kalau kumulatif, saham preferen berhak memperoleh pembagian dividen di tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagi. Yang berikutnya partisipatif. Partisipatif ini kemungkinan mendapat dividen tambahan setelah pengalokasian dividen ke pemegang saham biasa. Jadi misal perusahaan membagi dividen 50 juta. Diutamakan saham preferen dulu. Saham preferen itu tahun kemarin dibayar tidak, kalau tidak berarti tahun kemarin plus tahun ini dibagi. Kemudian ke saham biasa dan tentukan berapa. Jika antara saham preferen dan saham biasa masih ada sisa, maka jika pakai partisipatif, kemungkinan akan mendapatkan tambahan dividen lagi dari sisa dividen yang dibagi antara saham preferen dengan saham biasa tadi. Keistimewaan yang berikutnya, saham preferen dapat dijual kepada pihak perusahaan yang menerbitkan saham. Ini beda dengan saham biasa. Oke, contoh penerbitan saham preferen. PT Mas Murni Indonesia (TBK), TBK ini limited atau terbuka, PT terbuka, menerbitkan 100.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal Rp100 per lembar. Saham ini dibeli tunai para investor dengan harga perdana Rp150 per lembar, Rp150 per lembarnya. Nah, ini kita lihat harga jualnya lebih besar
dari nilai nominal, karena nilai nominal 100, harga jualnya 150. Berarti jurnalnya debitnya kas 15 juta dari harga jual 150 rupiah kali 100.000 lembar saham. Kreditnya adalah saham preference sebesar nilai nominalnya 100 kali 100.000 ketemu 10 juta. Selisih antara harga jual dengan nilai nominal ketemu agio saham preference. Oke. Itu mengenai saham preference. Pembahasan berikutnya mengenai pembagian dividen. Ada dua karakteristik pembagian dividen seperti yang saya jelaskan di preference tadi, yaitu ada dividen kumulatif dan ada dividen partisipatif. Dividen kumulatif ini pembagian dividen suatu periode mendahulukan dividen periode sebelumnya yang tidak dibagi. Tapi ini biasanya khusus untuk saham preference. Saham biasa tahun sebelumnya nggak dibagi ya nggak dapat. Jika masih ada sisa, maka barulah dianggap dividen periode tahun berjalan. Jadi diutamakan saham preference pembagian dividen tahun sebelumnya khusus bagi saham preference. Jika dividennya masih sisa, maka dibagi untuk periode berjalan. Partisipatif. Dividen partisipatif ini kebijakan dividen suatu periode yang memberikan tambahan dividen kepada pemegang saham preference jika masih terdapat kelebihan dividen setelah pemegang saham biasa memperoleh alokasi dividen dalam prosentase yang sama terlebih dahulu. Kita hitung tingkat partisipasinya. Jadi harus diketahui misal dividen yang dibagi 50 juta. Tahun berjalan berapa yang dikhususkan? Misal 30 juta. Nah, berarti 30 juta ini diutamakan dulu, ya, dibagi dulu. Dibagi dulu, mungkin kalau kumulatif, preference tahun kemarin dibagi enggak? Kalau enggak, dikasih dulu. Sisanya untuk preference tahun periode berjalan dan saham biasa. Jika masih ada sisa, tadi kan 30 juta untuk tahun berjalan. Kemudian masih dibagi dividennya 50 juta, berarti masih ada sisa 20. Nah, 20 juta ini pembagiannya bagaimana antara saham preference dengan saham biasa? Kita cari yang namanya tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi ini dicari dari sisa pembagian dividen dibagi total saham yang beredar. Saham yang beredar ya saham biasa ditambah saham preference. Oke, untuk lebih jelasnya kita buat contoh. Contoh PT Mas Murni Indonesia Tbk melakukan pembagian saham tunai sebesar 50 juta kepada para pemegang saham pada tanggal 2 Februari 2019. Komposisi pemegang saham terdiri saham preference itu 6%. 6% itu berarti pembagian saham dividennya 50 juta, maka dia berhak proporsinya 6%. Dengan total nilai nominal 100 juta. Ini tidak diketahui berapa lembar, nilai nominal per lembarnya berapa, tidak diketahui. Tapi totalnya 100 juta. Ini otomatis sebesar nilai nominal. Ada saham biasa dengan total nilai nominal 400 juta. Selama tahun 2017 dan 2018, perusahaan tidak membagi dividen karena kebutuhan dana investasi yang besar. Diasumsikan komposisi pemegang saham di tahun 2017 sampai 2018 itu tidak berubah. Jika berubah, maka ya yang saham preference yang ini tidak dibagi. Oke, sekarang ada 4 kemungkinan nih. Non-kumulatif, karena sifat dividen tadi kan ada 2, kumulatif dan partisipatif. Bisa juga non-kumulatif dan non-partisipatif. Bisa juga kumulatif dan non-partisipatif. Bisa juga non-kumulatif dan partisipatif. Jadi untuk membahas ini ada 4 kemungkinan. Saham preference bersifat non-kumulatif dan non-partisipatif, kemudian kumulatif dan non-partisipatif, dan non-kumulatif dan partisipatif, dan
kumulatif dan partisipatif. Nah, sekarang kita bahas kalau bahasa non itu kan berarti lawan dari kumulatif itu maupun partisipatif itu. Oke, sekarang yang pertama, non kumulatif dan non partisipatif ya. Sekarang kita bantu lewat Excel ya. Nah, ini jika non kumulatif dan non partisipatif. Ini saya buat dari soalnya dulu. Nah, ini yang non kumulatif dan non partisipatif. Oke. Nah, untuk saham preferen kalau non kumulatif, nah ini saya perbesar dulu. Saya kasih judul agak besar, non kumulatif dan non partisipatif. Bahasa non kumulatif berarti tahun sebelumnya kalau tidak dibagi ya nggak dapat. Non partisipatif berarti tidak ada sisa untuk yang dibagi. Oke, kita masuk ya. Tahun 2017-18 tidak dibagi dividen karena ini non kumulatif, maka tahun sebelumnya nggak dapat. Berarti saham preferen hanya dapat di tahun berjalan. Sejumlah berapa? Kepemilikannya 6%. Berarti 6% dikali total nilai nominal saham preferen 100 juta. Berarti dikali 100 juta. Ketemu 6 juta. Padahal dividen yang dibagi 50 juta. Maka sisanya, nah ini saham preferen cuma dapat ini saja. Totalnya yang dibagi itu 50 juta. Ini ya. Jika total dividen yang dibagi 50 juta, saham preferen hanya 6 juta, berarti saham biasa itu selisihnya. Selisihnya berapa? Yaitu 50 juta dikurangi 6 juta. Nah, ketemu 44 juta. Oke. Jadi, kalau kita bisa mensimpulkan pembagian dividen non kumulatif dan non partisipatif, saham preferen memperoleh pembagian dividen 6 juta, saham biasa memperoleh pembagian dividen 44 juta. Tinggal berapa lembar saham, saudara memiliki berapa lembar, tinggal mengalihkan. Nah, jadi misal saham preferen ini terdiri dari 10 lembar. Berarti kalau 10 lembar per lembarnya 600.000. Saudara memiliki 2 berarti 2 kali 600.000. Jadi hanya 1.200.000. Tapi kalau sudah memiliki semuanya ya 6 juta ini milik saudara. Begitu juga saham biasa. Misal ada 1000 lembar saham, berarti per lembarnya berapa? 44 juta dibagi 1000 ketemu 44.000. Saudara memiliki berapa? Memiliki 1000 lembar, maka 1000 kali 1000 rupiah, maka ketemu 1 juta. Jadi pembagian dividen jika memiliki 1000 lembar saham biasa akan memperoleh pembagian dividen 1 juta. Ini sudah saya masukkan perhitungannya. Jadi pemegang saham preferen memperoleh dividen 6 juta, pemegang saham biasa memperoleh dividen 44 juta. Nah, sekarang bagaimana jika kembali ke soal, bagaimana jika di sini kumulatif ya, saya perbesar 20 ya. Jika kumulatif dan
non-partisipatif. Nah, bahasa kumulatif itu berarti tahun sebelumnya jika tidak dibagi dia mendapatkan. Nah, sekarang kita lihat 2 tahun yang lalu tidak dibagi, maka saham preferen berhak pembagian di 2 tahun yang lalu, yaitu 2 tahun kali proporsinya 6% kali 100 juta. Nah, kita hitung ya, 2 dikali 6% kali 6% dikali 100 juta. Maaf, 1 juta dikali 50 100 juta. Maaf, komposisi saham preferen ya, ketemu 12 juta. Bukan pembagian dividennya ya, tapi dari total saham preferennya. Kemudian ini saya perkecil biar kelihatan ya. Kemudian tahun berjalan, tahun ini tahun 2019 dia mendapatkan 6% lagi. 6% kali 100 juta. Ya, 6 juta. Berarti saham preferen mendapatkan berapa? Ini kita hitung. Sorry. Oke. Nah, sekarang saham biasanya berapa? Karena ini non partisipatif, berarti kita hitung lagi dividen yang dibagi 50 juta. Nah, preferen sudah 18 juta. Maka berapa untuk saham biasa? Kita hitung selisihnya. Jadi 50 juta dikurangi 18 juta. Ketemu 32 juta. Dihitung sama nah ketemu 50 juta. Berarti di sini bisa kita simpulkan pembagian dividen untuk pemegang saham preferen sebesar 18 juta. Pembagian dividen untuk saham biasa ketemu 32 juta jika sifat pembagian dividennya kumulatif dan non partisipatif. Oke. Ini sudah ada di slide ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita bahas bagaimana jika non kumulatif ya. Kita kembali ke soal ya. Ini jika non kumulatif tapi partisipatif. Nah, partisipatif. Oke. Sekarang kita lihat soalnya ya. Ini soalnya saya tambahkan 50 juta jika partisipatif. Ya, jika partisipatif ini di soal sudah ada. Dividen untuk tahun berjalan ditentukan. Jika partisipatif itu berarti perusahaan harus menentukan dividen untuk tahun berjalan berapa. Tahun berjalan ditentukan 30 juta. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Kita jangan melihat jawabannya dulu. Oke. Nah, karena di sini non kumulatif, maka untuk saham preferen di 2 tahun yang lalu belum dibagi, maka dia tidak mendapatkan. Dia hanya mendapatkan di tahun ini karena sifatnya non kumulatif. Kita hitung 6% kali total saham preferen 100 juta. Oke, hanya 6 juta. Ya. Kemudian ya, berapa saham biasanya? Diketahui tadi total dividen yang dibagi untuk tahun berjalan, ini tahun berjalan, dividen tahun berjalan
ya, itu 30 juta. Kita masukkan di totalnya saja. Nah, berarti saham biasa selisih antara total dividen untuk tahun berjalan dikurangi dividen untuk saham preferen. Saham biasa ketemu 24 juta. Nah, masih 20 juta ini untuk partisipatif. Partisipatif bisa dihitung dari, ini saya perbesar, nah, biar kelihatan. Oke. Sisa dividen dibagi total saham yang beredar. Total saham yang beredar mana ini? Saham preferen, ini ya, saham preferen ditambah saham biasa. Jadi total saham yang beredar 500 juta. Oke. Kita lihat prosentasenya. Sisa dividennya berapa? Tadi dividen untuk tahun berjalan 30, total dividen yang dibagi itu 50 juta dikurangi dividen tahun berjalan 30 juta. Jadi sisanya ya, 20 juta. Oke, saya perbesar. Oke. 20 juta dibagi, nah, dibagi berapa? Dibagi 500 juta. Jadi total sahamnya bagi 500 juta. Saham preferen total saham beredar 500 juta. Oke. Nah, berarti berapa tingkat partisipasinya? Ini kita bagi, kita kalikan 100%. Sebentar. Biar kelihatan. Saya ambilnya. Oke. Nah, berarti berapa? Di sini kita cari persentase tingkat partisipasinya. Ya, tingkat partisipasinya 20 juta dibagi 500 juta. Ini kita kasih kurung, karena biar prosentase kita kalikan 100%. Nah, ketemu 0,04. Atau kalau dibuat prosentase, kalau dibuat dalam prosentase, ini kita coba buat prosentase. Nah, ketemu 4%. Oke, kalau sudah, sekarang kita cari berapa untuk saham preferen, berapa untuk saham biasa. Jadi kita cari untuk saham preferen, terlalu kecil, 18, berarti 4%, ya. 4% ini dikali saham yang beredar untuk saham preferen 100 juta. Kalau nggak salah ya. Oh, proporsi, ya benar. Ya, 4% dikali 100 juta. Ketemu 4 juta. Berarti untuk saham biasa 4% sama dikali
Ini dari mana? Kita lihat soalnya. Nah, ini saham biasa total sahamnya 400 juta. Preference tadi 100 juta. Nah, kita cari 4% dikali 400, 16 juta. Oke, kita masukkan ke sini. Saham preference mendapat 4 juta, saham biasa mendapatkan 16 juta. Oke, kita hitung secara horizontal maupun vertikal. Oke. Nah, total sebesar dividen yang dibagi. Berarti bisa kita simpulkan di sini, jika sifat dividen non-kumulatif dan partisipatif, pembagian dividen untuk saham preference 10 juta, pembagian dividen saham biasa 40 juta.